Berkati kami dengan firman Allah. Dalam Tuhan Yesus, kami yang siap menerima firman Allah sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GB Pelita. Nice meet you all. And please join with our social media. Saudara yang saya kasihi, kita bersyukur sudah memasuki April, di mana bulan Prapaskah kita sudah memasuki di bulan Paskah, di mana kita nanti akan melakukan ibadah Getsemani tanggal 6, yaitu perenungan salib hari Kamis malam. Datang ya, jam 7 kita ada drama salib dan apa yang terjadi di Getsemani. Supaya saudara paham apa yang terjadi, saya akan kupas apa yang terjadi di Getsemani. Saudara, dan kita juga akan melakukan ibadah Paskah hari Jumatnya 3 sesi. Ibadah Jumat Agung, Paskahnya di hari Minggu. Ya, Paskah itu sebenarnya nggak pakai H, pakai A aja, Paskah. Tapi banyak orang Paskah pakai H, yang benar Paskah. Nah saudara, saya ajak kita sama-sama hari ini untuk lebih berkeyakinan bahwa salibnya adalah kemenangan bagi kita. Ya, salib bukan kekalahan. Kematiannya adalah kemenangan bagi kita. Oleh karena dia hidup, ada hari esok. Dan saya percaya di bulan April ini kita akan diberkati dengan tema kemenangan dalam Kristus. Jadi selama April 5 kali minggu kita akan membahas kemenangan-kemenangan dalam Kristus. Datang ya, setiap minggu kita akan membahas bagaimana kita dari posisi kemenangan. Orang yang menerima Kristus, dia sudah memiliki kemenangan. Jadi saudara sebenarnya sudah dalam posisi menang. Hanya gak sadar ya. Kalau saudara sudah terima salib Yesus, saudara sudah posisi menang. Sehingga saudara ibaratnya main bola, saudara sudah tahu akhirnya engkau menang. Hanya permainan bolanya aja dijalankan. Ujung-ujungnya sudah Roma 8 ayat 37, engkau lebih dari pemenang. Saya percaya setiap saudara juga sekarang ini sedang punya pergumulan. Dengan tema kita di minggu ini adalah respon terhadap pergumulan. Ingat, kalau hari ini engkau masih hidup dengan pergumulanmu, Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Tangan Tuhan sedang merenda hidupmu. Percayalah saudara, ketika direnda itu tidak enak. Tetapi setelah selesai, maka itu akan indah. Saudara, ibarat puzzle yang berserakan. Ketika disatukan puzzle-puzzle itu, maka dia menjadi lukisan yang indah. Dalam puzzle itu ada yang hitam, ada yang cerah. Kalau kita lihat hitamnya aja, sepertinya gelap hidup kita. Kalau kita lihat yang terang, ya sepertinya terang aja. Ternyata hidup kita ada gelap, ada terang. Ada penderitaan, ada kesukaan, ada kemuliaan, ada penderitaan. Digabung yang warna gelap dengan yang terang. Puzzle itu menjadi lukisan yang indah. Jadi hidupmu itu indah, ada sisi menderitanya. Ada sisi sukacitanya. Kalau senang-senang saja hidupmu gak indah. Tapi harus ada campurannya. Penderitaan dan kesenangan. Itulah hidupmu yang paling indah. Tangan Tuhan sedang merenda engkau. Jangan putus asa. Berapa banyak di antaramu yang sedang punya pergumulan. Jangan menyerah. Terus percaya bahwa Tuhan belum selesai dengan hidup saya. Tuhan baru sedang memulai sesuatu rencana yang luar biasa. Saya lihat wajah-wajah kita semua punya pergumulan. Ada pergumulan keluarga suami istri. Di TikTok saya itu, waduh banyak kali ibu-ibu nangis saja emotikonnya. Bahkan sebagian dari agama sepupu berkata, Masya Allah berkatilah hambamu pendeta ini. Saudara, gak seiman dengan kita, tapi di TikTok itu mereka nangis saja. Mereka, karena yang saya tuangkan bagaimana realita pernikahan. Dan mereka diberkati dan banyak yang sudah seperti putus asa dalam pernikahan, mengalami menyerah dalam pernikahan. Ada yang mau bunuh diri, ada yang mau menyerah. Ya sudahlah, kalau dia sudah pilih selingkuhannya, sudahlah biarlah dia selingkuh. Dia jangan menyerah bu, tangan Tuhan belum selesai. Banyak pergumulan, ada anak-anak narkoba, anak-anak free sex, anak-anak melawan orang tua. Ada masalah hubungan dengan mertua, ada masalah pekerjaan, ada masalah penyakit. Hidup ini kompleks masalahnya, banyak masalah. Yang saya tahu setiap kita punya pergumulan. Tapi saya mau katakan, selagi engkau masih hidup hari ini, artinya
Tuhan belum selesai dengan hidup saudara. Percayakah saudara tangan Tuhan sedang merenda saudara? Berapa banyak percaya Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupnya? Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Sekali lagi kita angkat lagu ini, apa yang kau alami kini. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Mari angkat tanganmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi. Sekali lagi katakan, tangan Tuhan. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kita belajar dari 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 18, respon terhadap pergumulan. Mari sama-sama kita membaca 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 18 sama-sama dengan suara yang kuat ya. Semua kita yang bisa baca, yang ada suaranya, baca. Karena kalau pagi-pagi begini pasti nanti nggak dapat apa-apa. Aktif ya, aktif dalam firman Tuhan harus ada keluar suara, maka telingamu mendengar dan imanmu tumbuh. Ya, makanya jangan diam aja, saudara, belajar aktif. Ya, mari sama-sama kita baca ayat 7 sampai 18, 1, 2 ya. Tetapi harta ini kami punyai dalam bencana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami.
Sebab kami yang masih terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga sama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh melebihi daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ayat 17 kalau kita lihat, kata Paulus kepada jemaat Korintus, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Penderitaan yang saudara alami, ada kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan di balik penderitaan itu. Jadi jangan lihat penderitaannya aja, lihat kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan. Hidup kekal, kemenangan kekal, hidup Yesus dalam diri kita. Saudara, ayat 17 berkata, sebab penderitaan ringan, kata Paulus kepada jemaat Korintus, apakah benar penderitaan Paulus ringan? Saya berkali-kali baca dalam 2 Korintus pasal yang ke-11, coba dibuka sebentar, ayat 23 sampai kepada ayat 28. Apakah benar penderitaan Paulus itu ringan? 2 Korintus 11 ayat yang ke-23 sampai kepada ayat yang ke-28 saya bacakan. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih gila. Aku lebih lagi, Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, kata Paulus. Lebih sering di dalam penjara. Ini perhatikan baik-baik penderitaan Paulus dalam melayani Tuhan. Saya membaca ini, waduh Tuhan. Gak ada apa-apanya capekku mengembalakan jemaat dibandingkan Paulus. Dikatakan lebih sering di dalam penjara. Seberapa sering angkanya gak dikasih tahu. Tapi kalimat ini kan lebih sering. Berarti keluar masuk penjara. Karena menginjil, karena melayani. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. Berarti berkali-kali mereka mengalami hampir kematian. Mengalami hampir mati. Berkali-kali dia mengalami bahaya maut. Ayat 24. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. Ayat 25. 1 kali aku lempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Wayu. Saudara berapa kali mengalami karam kapal? Tanya sebelahnya, berapa kali karam kapal? 3 kali loh dia mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Waduh, sehari semalam. Bayangkan kalau hidupmu terkatung-katung di tengah laut. Ada yang terkatung-katung tengah laut? Pernah? Ya, masing-masing coba cek penderitaannya ya. 26. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Wah, penyerang yang mau mengancam dia, penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Jadi yang melawan dia orang Yahudi dan non-Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Ingat ya, ada saudara-saudara palsu ya. Yang saudara pikir semua saudaramu adalah saudara. Ada saudara palsu, ada teman palsu. Berkali-kali saya sudah bahas. Jangan dekat dengan orang yang palsu. Ya, di depanmu baik-baik, di belakangmu kau dijahatin.
Di depanmu kau dipuji, di belakangmu kau direndahkan. Itu teman palsu. Saudara, ayat 27, ayat 27. Ayat 27, aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Waduh, karena memberitakan Injil, pelayanan tidak tidur-tidur. Sementara ada orang dengar khotbah tidur. Dia bangun dia. Paulus tidak tidur-tidur. Tapi kita ketiduran di gereja. Di sini nggak ada saudara ya. Yang termenung ada, ketiduran nggak ada. Boleh nguap tapi jangan tidur. Saudara, dan jangan duduk dekat orang suka nguap. Karena nguap itu nular. Ya saya serius, kalau sebelahmu suka tidur, tandai dia minggu depan jangan duduk samping dia. Ketawa itu pun nular. Nguap juga nular, tidur juga nular. Ya, pernah nggak lihat satu gereja tidur satu barisan? Makanya jangan mau dekat-dekat yang semangat. Ya, lihat kiri kananmu, semangat nggak? Coba lihat. Dekat dengan dia. Kalau kau tidur aku pindah bilang. Nanti pas dia amin, kau sudah nggak ada. Diangkat Tuhan. Nah saudara, aku lapar dan dahaga. Dalam pelayanannya dia lapar dan dahaga. Aduh Tuhan, saya bayangkan dia, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Kedinginan dan tanpa pakaian, 28. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, artinya banyak lagi yang belum ditulis. Urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat. Wah, saya sangat terinspirasi. Saya bayangkan saya belum seperti dia menderita Tuhan. Bahkan kami sebagai gembala, pendeta di mana-mana kalau kami berkunjung melayani selalu menjadi orang-orang VIP. Makanannya juga tersendiri. Orang lain gak ada buahnya, kami di meja ada buah. Sampai kolesterol para pendeta pun udah tinggi-tinggi, asam urat tinggi-tinggi. Karena disodori terus BPK. Terus, waduh ini masa-masa begitu beratnya. Nah, saya maksudkan adalah penderitaan Paulus, dia meresponinya benar. Sekarang bagaimana penderitaanmu? Responmu benar enggak? Itu yang penting. Semua kita menderita, betul. Tapi ada respon yang benar, ada respon yang salah. Kalau respon kita benar, kita akan mendapat kemuliaan. Coba kita belajar bagaimana meresponi masalah yang benar. Yang pertama, membiarkan Yesus hidup dalam kita. 2 Korintus 4 ayat 10 sampai 11 sama-sama kita baca. Poin pertama, slide poin pertama. Membiarkan Yesus hidup dalam kita. Jadi ketika ada penderitaan, Yesus tahu ada penderitaan kau alami. Respon kita pertama adalah biar Yesus semakin nyata hidup dalam diri kita lewat penderitaan itu. Ingat Galatia 2 ayat 20 dikatakan, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus dalam aku. Nah yang pertama adalah, kita kembali ke PowerPoint adalah, membiarkan Yesus hidup dalam kita. Sama-sama kita baca 10, 11, 1, 2 ya. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Ayat ini jelas di dalam pergumulan yang kita alami, yang diinginkan Yesus adalah kita meresponinya. Biarlah hidup Yesus yang semakin nyata dalam hidup kita. Sadarilah bahwa tubuh kita ini pada ayat 7, coba lihat pada ayat 7. Tubuh kita ini hanyalah bejana tanah liat. Bejana tanah liat, di dalam diri kita ada Yesus. Bejana tanah liat itu adalah gambaran tubuh kita ini rapuh. Ayat 7, coba dilihat ayat 7. Tubuh kita ini sangat rapuh, rentan. Mudah pecah. Jadi tubuh kita ini tidak ada apa-apanya. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Bukan dari diri kami. Jadi sadari bahwa dalam tubuhmu ada Allah yang sangat luar biasa. Sering sekali mata kita gagal melihat
yang tidak kelihatan. Kita melihat orang kuat itu, wow kaya, mobil 5 di garasi. Wow rumahnya besar. Wow hebat. Mata kita mata duniawi. Yang masih menilai orang dari harta. Yang masih menilai orang dari penampilan. Jangan melihat orang dengan mata duniawi. Ingat, ketika COVID yang berat-berat itu, orang-orang kaya ketakutan. Seorang kaya yang di Surabaya punya perusahaan pencetak tabung gas oksigen. Mesinnya punya dia, tabung oksigennya banyak. Dia yang mati dengan COVID. Bukan saya katakan, saya menggambarkan manusia ini rentan. Dengan COVID yang kecil aja kita sudah ketakutan. Naik pesawat goyang begini aja kita udah ketakutan. Apa yang mau disombongkan? Jangan pernah melihat orang dari kekayaannya. Jangan hormati orang karena kaya. Justru engkau merendahkan dia. Karena kekayaannya gak ada apa-apanya sama Tuhan. Gak ada. Jangan hormati familimu karena kaya. Pokoknya gini, jangan pernah bangga lihat orang karena kaya. Karena jabatan, karena kekayaan. Semua itu rentan. Kecantikan. Sadarilah. Tubuh kita ini bejana tanah liat. Mudah retak, mudah rentan. Sekaya-kaya apapun presiden sekalipun tubuhnya mudah sakit. Tubuh kita ini didesain sakit ya, ingat ya. Tubuh kita ini satu waktu sakit. Dan satu waktu mati tubuh kita. Mazmur bilang pasal 90 berasal dari debu tanah. Kembali ke debu tanah. Please, don't miss. Jangan salah. Sayang, kita nggak mau melihat yang tidak kelihatan dalam diri kita. Lebih to the point lagi ya, Yohanes 6 ayat 63. Ini lebih to the point. Coba buka Yohanes 6 ayat 63. Itu lebih to the point lagi ayatnya. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Daging kita ini gak berguna loh. Hartamu itu gak berguna. Kekayaanmu, kecantikanmu gak berguna. Jabatanmu itu gak ada apa-apanya di mata Tuhan. Itu maksud Tuhan. Yohanes 6 ayat 63. Jadi yang dimaksud Tuhan adalah lihatlah yang tidak kelihatan ayat 17 dan 18. Apa yang tidak kelihatan? Manusia, inner man, manusia di dalam dirimu, roh Allah dalam dirimu. Itulah yang kau fokuskan. Maka dikatakan rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Ini kata Yesus. Tapi kita, ada orang sibuk ke salon, lebih sibuk dengan salon, tapi gak sibuk dengan menyaloni hatinya. Gak sibuk mengisi hatinya dengan firman. Sibuk bercermin. Sampai terlambat ke gereja. Liturgi pertama pun lupa. Kenapa? Dia menyibuki nyaloni luar. Gak salah ya ibu-ibu ya. Yang ke salon gak apa-apa. Pergilah ke salon secukupnya asal bayar. Tapi please, Tuhan gak tertarik dengan salonmu. Jelas, itu ayatnya. Allah melihat hatimu. Dalam kitab 1 Samuel 16:7. Tuhan melihat hatimu. Manusia melihat apa yang di depan mata. Manusia yang tertarik dengan penampilan-penampilan luar. Tuhan gak tertarik gaya khotbahku. Tapi Tuhan tertarik dengan hatiku. Tuhan gak tertarik dengan harta kekayaan. Saya belajar tidak pernah respect dengan orang kaya sekarang. Maksud saya bukan, saya tidak respect karena kekayaannya. Bahkan karena sumbanganmu banyak di gereja ini. Saya tidak akan lebih hormat samamu dibandingkan orang yang tidak menyumbang. Kalau aku merespek karena kekayaan harta yang kau berikan, aku jadi pendeta yang matre. Hamba uang. Saya akan berlaku sama kepada setiap jemaat yang mengasihi Tuhan. Saudara, ketika engkau punya pergumulan, saya ajak saudara mulai belajar hidup Yesus.
hidup Yesus. Yesus hidup dalamku. Katakan sama-sama, Yesus hidup dalamku. Roma 8 ayat 31 bilang begini. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Ayat 32. Kalau Allah telah memberikan anak tunggalnya kepada kita, Yesus mati di kayu salib. Masa dia gak tolong hidupmu masalah keuangan? Masa gak Tuhan tolong hidupmu masalah pernikahanmu? Masa Tuhan gak tolong bagaimana kau mendidik anakmu supaya anak yang baik? Masa Tuhan gak menolong engkau untuk menyediakan rumah yang sementara di bumi ini supaya gak nyewa-nyewa terus? Udah 30 tahun menikah nyewa terus. Perlu juga lah punya rumah walaupun kecil. Tentunya itu gak dosa punya kerinduan seperti itu. Asal itu jangan kau banggakan. Masa Tuhan gak tahu bisnismu sedang tenggelam? Masa Tuhan gak tahu? Tuhan tahu semua. Sebelum engkau minta pun Tuhan tahu. Pertanyaan, adakah engkau mengundang Yesus hidup? Lihat perahu murid-murid Yesus. Ketika Yesus ada, walaupun tidur, harusnya murid-muridnya tenang. Kenapa? Karena ada Yesus. Seberat apa hidupmu? Kalau ada Yesus dalam hidupmu, tenang. Maka Tuhan bilang kepada muridnya, tenanglah, aku ini. Jangan takut. Kuasai dirimu. Jadilah tenang. Supaya engkau dapat berdoa. Ketika engkau ada masalah, jangan langsung panik. Kekurangan uang. Wah, mana lagi pinjam? Pinjam ke rentenir, mana lagi mau ku pinjam? Bunga 10%, bunga 20%. Kelilit utang dirimu nanti. Bunga 10% pun kau pinjam. Sorry, langkah yang sangat bodoh. Saya pernah tahu jumpa orang meminjam bunga 20%. Ingat ya, anak Tuhan gak boleh membunga-bungakan uang. Jangan membunga-bungakan uang. Itu dosa di mata Tuhan. Bahkan Tuhan bilang apa? Kalau engkau memberi sama orang, jangan harap dikembalikan. Jadi kalau engkau sudah meminjamkan ke orang, jangan mikir untuk dikembalikan. Dikembalikan syukur, gak dikembalikan, serahkan sama Tuhan. Makanya berikan yang semampumu. Jadi ketika badai hidupmu sedang bergumul, banyak masalah. Yang pertama, izinkan Yesus hidup dalam dirimu. Matius 6 ayat 33, cari dulu Tuhan. Bukan cari pinjaman. Ingat, masalah itu membuat engkau makin pintar. Karena engkau sering dibodohi, maka engkau jadi pintar. Karena sering engkau mungkin cowok yang memutuskan cintamu, semakin sadarlah kau mana cowok yang setia, mana yang playboy. Betul? Karena banyak cowok playboy kan. Wanita juga banyak pemain, sama sekarang. Imbang. Jahatnya imbang sekarang. Jahatnya suami dengan jahatnya istri. Wih, zaman sekarang. Amit lah. Istri pemain pun ada, suami pemain pun ada. Istri selingkuh banyak, suami selingkuh banyak. Kalau Yesus hidup dalam rumah tanggamu, dalam pernikahan, pernikahanmu selamat. Kalau Yesus hidup dalam anak-anakmu, letakkan dia di Boston, di Amerika, dia selamat. Dan menjadi orang hebat. Karena banyak anak-anak diletakkan kuliah di Eropa, pulang-pulang LGBT, homo, gay. Karena Yesus tidak hidup. Mulai sekarang tanamkan anakmu baca Alkitab, Matius 6 ayat 33. Ayat 34-nya, maka engkau gak perlu khawatir akan hari esok. Tanamkan cari Tuhan. Baca Alkitab. Ini dengar khotbah aja tidur, apalagi baca Alkitab tiap hari. Jemaat sini enggak, jemaat sana. Saudara, pastikan ketika engkau punya gelombang hidup, pastikan Yesus hidup, langsung datang kepada Yesus. Maka Tuhan bilang, marilah datanglah kepadaku yang letih, yang lesu, beban berat, aku beri kelegaan. Ketika engkau kekurangan uang, jangan pikir, siapa lagi mau kupinjam? CU udah 2,3%. Wih, Mama David 5%. Habis pula Eda, oh yang ada Mama Yoel 20%, itu pun jadilah. Engkau gak belajar dari kesalahan. Hidup ini penuh pelajaran. Saya bertengkar dengan istriku. Aku petik pelajaran. Kenapa aku bertengkar? Satu kata Tuhan di hatiku, kau menuntut dia. Sekarang aku tidak menuntut dia. Pertengkaran selesai.
Selesai pertengkaran. Bukan sempurna. Tapi Tuhan bilang di hatiku, kau menuntut dia. Saya bentak-bentak dulu anak saya kalau enggak rajin ibadah. Atau ada masalah-masalah atau mereka suaranya makin kuat. Sekarang enggak. Penuh kasih. Pada Hani sama Jamie saya penuh kebapaan. Penerimaan. Mendampingi mereka. Mendengar curhatan mereka. Aku belajar jadi bapak yang baik. Telinga aku mendengarkan. Mereka aman. Mereka 1 jam curhat aku dengar. Oh iya. Baru kasih masukan. Yesus hidup dalam perahu pernikahan. Selamat pernikahan. Tentu semua pernikahan ada gelombang. Wah, gelombang kami udah mau tenggelam. Udah mau cerai. Air udah masuk, overload. Udah mau tenggelam, dalam hatiku Tuhan tenggelam lah ini. Tapi langsung Tuhan bilang, cari aku. Saya doa, saya nangis. Selamat. Bahkan sekarang kami membina beberapa pernikahan orang lain. Kami 2 langsung turun tangan membina beberapa pernikahan yang bermasalah. Dan sekarang pun sedang kami bina. Enggak sempurna. Mendidik anak pun aku pernah tenggelam gara-gara game. Udah mau kelelep. Tapi sekarang mereka justru melayani Tuhan. Memimpin Next Gen, memimpin LICC Youth. Begitu banyak. Pernah tenggelam, belajar. Kalau saudara belajar dari satu masalah, ingat ya, orang yang jatuh di lubang yang sama adalah orang bodoh. Jadi jangan ulangi kesalahan yang sama. Jangan ulang-ulangi, kalau engkau sudah rentan jatuh dengan affair, perselingkuhan, udah jangan dekati pencobaan. Jangan coba-coba chat-chat suami orang. Ya anak gadis ya, jangan ganggu suami orang. Anak muda jangan ganggu istri orang. Mama juga, jangan coba-coba curhat-curhat sama suami orang berdua-dua. Di kantor, di mana-mana, itu bodoh. Mendekati pencobaan. Gak ada yang kuat dengan itu. Yusuf aja menang karena lari kok. Siapa bilang Yusuf itu hebat? Karena lari. Kalau dia gak lari jatuh. Lihat Daud, gak lari jatuh. Lihat Abraham, gak lari jatuh. Simpson gak lari jatuh. Dirimu pun kalau gak lari dengan perzinahan, pasti jatuh. Anak-anak muda, kalau kau gak lari dari pornografi di gadgetmu, kau pasti jatuh. Dan kalau kau udah jatuh dengan pornografi, hancurlah hidupmu. Habis. Kasihan aku, orang yang dikuasai pornografi. Rumah tangganya hancur. Rata-rata mau cerai. Karena mau melakukan seperti binatang yang ditontonnya itu. Maaf. BF itu adalah seperti film binatang yang dipraktekkan dalam pernikahan. Banyak pasangan hancur. Yesus hidup dalam dirimu. Amin saudara. Yang kedua, ketika engkau ada pergumulan. Apa yang perlu kau lakukan saudara? Percaya ada kuasa kebangkitan. Poin yang kedua dikatakan sama-sama, kita baca 1-2 ya. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Saudara, seberat apa masalahmu? Percayalah kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan adalah keyakinan kita ketika Dia bangkit dari kematian. Adalah mengalahkan kematian, mengalahkan maut. Kalau kematian aja sudah dikalahkan, apalagi masalah utang-utangmu. Asal belajar ya, jangan mau mengandalkan Tuhan tapi gak mau buat pembukuan keuangan. Mau kayak manapun kau berdoa, kalau gak ada pembukuan keuangan, gak ada pembukuan keuangan yang teliti, hancur. Istri saya teliti keuangan kami, detail. Kalau saya beli itu harus ada bondnya, beli kecap aja. Bondnya mana? Kecap loh, kecap. Aku bilang istriku kan kecap, iya minta bond. Di tukang kecap kan gak ada bond mah. Suruh tulisnya di kertas. Ya Allah, ya Tuhan, ya Rabbi, ya Tuhan, ampunilah istri gini. Tapi karena kayak gitulah kami selamat. Jalan-jalan ke luar negeri sekali setahun sudah direncanakan dia. Enggak kurencanakan, dia yang menentukan itu dari mana. Mau kemana kita tahun ini, cukup aja. Oh kita mau ke sini, mau ke ini, mau ke ini.
Dalam negeri dulu apa? Karena lagi kayak susah. Oke. Karena dia teliti itulah. Pernahkah kami kelilit utang? Pernah. Ngamuk-ngamuk di mobil. Gara-gara waktu kami bangun ruko, jual ruko. Bisnis kami developer. Ada 2 tempat uji coba yang kubuat. Minjam, beli tanah minjam bank, berbunga. Membangun pinjam bank, berbunga. Jual unit nggak laku-laku. Dikejar bunga. Bunga bank masih lumayan, 12%, 13%. Tapi yang namanya pinjaman kami udah nggak mampu. Wih, ingat saya di depan kantor Nasdem itu, depan sana. Menjerit dia, ngamuk dia di mobil itu. Saking udah kelelap, sesak napas dengan utang yang banyak. Bunga yang begitu banyak. Saya bawa mobil, ya Tuhan kuatkanlah aku. Aku belajar, ternyata bisnis itu bukan panggilanku. Ku tinggalkan bisnis itu. Kadang-kadang Tuhan tutup satu bisnis, supaya Tuhan mau bisnis lain. Kadang-kadang di satu tempat engkau dipecat, Tuhan mau engkau kerja di tempat lain. Tuhan keluarkan engkau, Tuhan izinkan engkau keluar dari karyawan, supaya engkau menjadi entrepreneur, wirausaha. Ada yang baik yang Tuhan mau. Saudara, saya ajak sama saudara percaya ada kuasa kebangkitannya. Karena dia hidup. Ingat, roh yang membangkitkan Yesus. Roh yang sama membangkitkan kita. Bukan hanya Yesus yang bangkit, kita pun akan bangkit dari kematian. Engkau juga akan bangkit dari keterpurukan. Engkau juga akan bangkit dari masalah hidupmu. Kalau engkau bersama dengan Yesus, saya percaya ada kuasa kebangkitan. Hiduplah dalam kuasa kebangkitan. Maka Filipi 3 ayat 10 kata Paulus adalah, yang kuinginkan adalah mengenal dia, kuasa kebangkitan, persekutuan dalam penderitaan, supaya aku serupa, segambar dengan dia. Jadi di balik penderitaan kita, Tuhan mau kita berubah. Dengar baik Bapak Ibu ya. Saya tanya satu, Tuhan mudah gak mengubah pergumulanmu? Sakit jadi sembuh, mudah? Tuhan bisa gak dengan mudah mengubah keuanganmu, minus jadi surplus? Mudah? Mudah. Membangkitkan orang mati aja dia mudah. Apalagi membangkitkan orang tidur, betul gak saudara? Pasti bangkit. Saudara, dengar. Yang Tuhan mau bukan luarnya, bukan masalahmu yang mau diutamakan. Yang Tuhan mau ketika aku punya masalah, di dalam diri kini berubah. Kesombonganku berubah jadi rendah hati. Dengar yang sombong-sombong, dengar baik. Kalau engkau kesombong, masalahmu gak siap-siap. Sekolah terus hidupmu dengan masalah. Sampai rendah hati. Itu kau alami. Sampai pernah saya bilang, sampai kapan masalah ini Tuhan? Capek. Lelah. Mau putus asa rasanya Tuhan. Seperti Paulus mengalami berkali-kali dia berapa kali ditindas. Berkali-kali dia dianiaya. Kadang hati ini pernah menjerit, kapan siap? Tapi Tuhan bilang, gampang kusiapkan. Tenang. Yang penting di dalammu berubah. Apa Tuhan? Kesombonganmu. Kesombonganmu itulah awal kehancuran. Sombong yang mana Tuhan? Yang sini kau merasa hebat dengan istrimu. Kau merasa hebat dengan pelayanan. Kau merasa hebat dengan apa yang kau kerjakan. Dengan kata-katamu, dengan gayamu. Ingat, orang yang marah-marah meledak itu orang sombong. Kalau ada di ruangan ini yang suka meledak-ledak marah, karena kesombonganmu belum hancur. Kalau orang yang sudah hancur kesombongannya, apapun gak enak, dia bisa sampaikan dengan tenang. You understand? Bilang sebelahnya, ngerti gak maksud pendeta itu? Kalau engkau di ruangan ini masih ada yang meledak-ledak, sorry, engkau masih sangat sombong. Masalah di rumah aja pun masalah letak kunci, mana kunci? Ya Tuhan, ya Allah, ya Tuhan. Sombongnya dirimu. Ibu-ibu yang kalau menjerit-jerit di sini ya, karena sombongmu itulah maka engkau menjerit. Kalau kau rendah hati, ingat, Tuhan bilang belajarlah kepadaku karena aku rendah hati dan lemah lembut. Supaya engkau mendapat jiwa yang tenang. Ayat 29, Matius 11. Hari ini,
Ketika engkau terkapar di rumah sakit, masuk di ICU. Apa bisa kau sombongkan? Bisa. Napas pun, apa lagi kau sombongkan? Apa Pak? Apa? Sombong lagi jabatan? Harta? Karena saya dokter. Menangani banyak pasien di ICU. Mau direktur, konglomerat, triliunan. Kalau udah, terus dia bilang, Tuhan kalau aku sembuh, aku mau berubah. Kan banyak orang ketika ada badai mau berubah. Pernah nggak di pesawatnya goyang-goyang. Tuhan kalau selamat, aku melayani engkau. Setelah selamat, bye-bye Tuhan. Ece-ece. Dengar baik. Beberapa di antara masih suka melihat ledak. Karena kau sombong. Dan sekaligus kau mempermalukan dirimu. Dan mempermalukan orang yang kau marahi itu. Sampaikan dengan tenang. Sekolah kehidupan ini gak siap-siap. Kebangkitan Yesus jaminan kita. Sebab dia hidup ada hari esok. Karena dia bangkit ada kemenangan. Karena dia telah mengalahkan kematian. Semua masalah kita pasti dikalahkannya. Diberkati yang percaya kepada salib Yesus dan kebangkitannya. Yang ketiga, apa yang perlu kita lakukan? Setiap masalah yang kau alami, lihatlah dengan iman. Lihat dengan iman. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Yang melebihi segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Melainkan yang tak kelihatan. Perhatikan, ini kalimat bicara. Engkau melihat dengan iman. Ada Allah dalam dirimu. Ada sorga. Engkau belum melihat sorga, tapi percaya sorga. Betul? Siapa di sini yang kalau meninggal percaya masuk sorga? Oke, semua kita percaya. Belum pernah ke sorga? Kenapa kau percaya? Kenapa kau yakin? Karena engkau beriman. Ya, imanmu yang menyelamatkanmu. Jadi masalahmu belum selesai. Sorga aja belum kau lihat udah yakin. Masa kau gak yakin suamimu yang galak ini berubah? Tuhan, berubah gak jenis manusia ini Tuhan? Lihat dengan iman. Dia pemabuk, pemain perempuan, penjudi. Dengan iman lihat. Ih, papa ini ya, lama-lama mirip pendeta, aku lihat papa ini. Langsung lihat, masa tato begini? Oh, enggak Pak, papa mirip pendeta Suheri loh. Dari gunung, mirip. Lihat, orang yang beriman itu belum melihat tapi percaya. Ibrani 11 ayat 1. Apakah iman? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, yang belum kita lihat. Belum melihat tapi percaya. Engkau yang belum punya jodoh, usiamu jatuh tempo. Nggak usah gelisah, lihat dengan iman. Wow. Somebody will coming soon. Sebelum dia datang kau berdandan. Supaya ketika dia datang dia tertarik. Jangan karena kau pelayanan, enggak manusia rohaniku aja. Enggak lah. Manusia badanimu juga perlu dilihat. Karena dia masih manusia bukan Tuhan. Perlu juga seimbang. Ya udah. Somebody will coming. Dengan iman tahun ini datang. Mulai bergaul, bersosial. Jangan mengurung di kamar aja berdoa-doa terus. Terus aja. Enggak turun dari atap asbesmu itu jodohmu. Turun lewat pertemanan. Ingat ya, jodoh itu kau yang memilih. Tuhan memberikan circle. Circlemu itulah salah satu jodohmu. Jangan pilih jodohmu di luar circle. Bahaya. Walaupun Pariban dari Bandung. Namanya Tiur. Tapi kau gak pernah circle dengan dia. Gak pernah tahu karakter dia. Jangan. Karena menikah sekali sampai mati. Jangan sampai kau mati dibuat dia. Tapi ini Pariban dari Bandung. Mau dari Bandung, dari Amerika. Harus punya waktu circle. Sama dengan dia. Lihat. Kalau dia marah kayak mana. Kalau dia ngamuk kayak mana. Jangan lihat hanya di sosmed. Ini fotonya loh. Sosmed pendusta. Bibirmu yang mancung aja pun jadi gini bisa. Betul gak saudara? Bibirmu yang tebal jadi tipis. Jerawatmu yang banyak jadi gak ada.
Betul nggak saudara? Badanmu yang gemuk lebar jadi langsing. Wih, capek ya moto ya perempuan ini. Minta foto, hasil foto langsing, kenyataannya langsung. Repot aku dia. Kalian kan foto. Kayak mana? Masih besar. Dalam hatiku emang besar. Kok aku disalahkan? Tapi foto lagi dari atas. Memoto kalian yang paling sulit. Kalau aku foto keluarga, udah aku depan, gajah, langsung. Aku fotoku kayak manapun, bibirku kayak manapun mataku. Udah aman aja aku dalam Yesus. Gak peduli aku, orang bilang, ih bapak pendeta ini mulut yang atas, serah kau. Dengar baik, belajar, melihat dengan iman. Setiap masalahmu pasti selesai. Amin. Masalahmu ada kebaikan Tuhan. Roma 8:28. Allah turut bekerja. Dan Tuhan berjanji tidak melebihi kekuatanmu. Setiap masalahmu sudah ada jalan keluar. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya.